Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semuanya sehat? Saya harap pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran untuk bab selanjutnya. Nah, pada pembelajaran untuk kelas 12, untuk bab selanjutnya, bab kedua, yaitu tentang statistika. Nah, pada bab 2 ini, kita akan menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang daftar distribusi frekuensi. Apa itu daftar distribusi frekuensi? Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan yang saya jelaskan. Daftar distribusi frekuensi itu dipecahkan menjadi dua data. Yang berukuran kecil, biasanya kurang dari 30, dan data yang berukuran besar, lebih dari 30. Nah, data yang berukuran besar pada umumnya dalam suatu daftar atau tabel itu disebut dengan daftar distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, daftar distribusi frekuensi tunggal dan daftar distribusi frekuensi kelompok. Sekarang, tentang daftar distribusi frekuensi tunggal. Coba perhatikan contoh data di bawah ini. Berikut adalah nilai matematika dari 27 siswa kelas 12 mata pelajaran matematika dari MA Aliyah Mirta Huza Trepet. Di situ terdapat nilai 7, 5, 9, 6, 7, 8, 6, 8, 6, 7, 10, 9, 5, 6, 9, 5, 7, 5, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 7, 7, dan yang terakhir 7. Nah, data ini itu masih dalam bentuk tersebar, belum dibuat tabel. Nah, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tadi yang di atas, dari nilai matematika kelas 12. Nah, tadi data yang tadi dikelompokkan. Nilai anak yang mendapat nilai 5, frekuensi itu maksudnya adalah jumlah anaknya ada 4. Nah, nilai 5 nih frekuensi 4. Maksudnya anak yang mendapat nilai 5 ada 4. Nah, yang mendapat nilai 6 ada 4 anak, yang mendapat nilai 7 ada 7 anak, yang mendapat nilai 8 ada 4 anak, yang mendapat nilai 9 ada 5 anak, yang mendapat nilai 10 ada 1 anak. Nah, data tadi, ini yang tadi, itu bentuknya kan masih tersebar 75. Nah, dibuat tabel semacam ini. Ini tujuannya agar memudahkan kalian untuk membacanya. Nah, selanjutnya tentang daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, bedanya kalau yang pertama tadi datanya tunggal, maksudnya nilainya itu 1. Nah, kalau yang ini daftar distribusi frekuensi berkelompok, ya. Perhatikan, di sini ada panjang benda 101 sampai 110, ada titik tengah, ada frekuensi. Kan? Data yang kedua, ini ada 111 sampai 120, ada titik tengahnya, ada frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memahami bagaimana maksud dari data distribusi frekuensi kelompok, coba kalian perhatikan. Nah, di sini
Ada unsur-unsur dalam tabel distribusi di atas sebagai berikut. Ada kelas. Nah, perhatikan. Kelas ini seperti ini. Kelas 101 sampai 110. Ini namanya kelas pertama. Kelas 111 sampai 120. Ini namanya kelas kedua. 121 sampai 130. Kelas ketiga. 131 sampai 140. Kelas ke-4, 141 sampai 150. Kelas ke-5, 151 sampai 160. Kelas ke-6. Nah, tuh tadi berarti ada berapa kelas? Ya, ada 6 kelas. Selain kelas, dalam daftar distribusi frekuensi data kelompok tadi ada tentang batas. Batas kelas ditetapkan sebagai nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas bawah. Dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Sekarang perhatikan batas kelas pertama. Jadi 101 sampai 110. Batas bawahnya berarti nilai yang berada di bawah paling kecil dari kelas pertama 101 sampai 110 adalah 101. Sedangkan batas atasnya adalah 110. Lanjut, pada kelas kedua, di mana ini kelas kedua 111 sampai 120. Batas bawahnya 111 dan batas atasnya 120. Pada kelas ketiga ada 121 sampai 130. Batas bawahnya itu 121 dan batas atasnya 130. Ya. Lanjut pada kelas keempat. Ya, pada kelas 4 itu ada 131 sampai 140, di mana batas bawahnya 131, batas atasnya 140. Pada kelas kelima 140 sampai 150, batas bawahnya 141 dan batas atasnya 150. Lanjut, kelas yang terakhir, kelas ke-6 itu 151 sampai 160, batas bawahnya 151 dan batas atasnya 160. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kelas, tentang batas. Kita lanjutkan lagi untuk lebih paham sekarang tepi kelas. Nah, tepi kelas itu ditentukan sebagai berikut. Tepi bawah. Tepi bawah kelas yaitu didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Yang pertama tadi, pada kelas pertama 101 sampai 110. Berarti tepi bawahnya 100,5. Dari mana 100,5? 101 dikurangi 0,5 adalah 105. Dan tepi atasnya 110,5. Dari mana? Dari batas atas ditambah 0,5. Lanjut, pada kelas kedua ada interval 111 sampai 120. Tepi bawahnya berarti batas bawahnya 111 dikurangi 0,5 dan tepi atasnya 120 ditambah 0,5. Tepi bawahnya tadi 110,5 dan tepi atasnya 120,5. Selanjutnya pada kelas ketiga tadi, ini ketiga. Nah, pada kelas ketiga 121 sampai 130. Tepi bawahnya jadi 121 dikurangi 0,5. Tapi atasnya 130 ditambah 0,5.
Selanjutnya pada kelas keempat. Nah, pada kelas keempat, intervalnya dari 130 sampai 140. Tapi atasnya berarti 131 dikurangi 0,5 dan tepi bawahnya 131 dikurangi 0,5 jadinya 130,5 dan tepi atasnya 140 ditambah 0,5 jadinya 140,5. Nah, ini berarti kelas kelima. Kelas kelima, intervalnya 141 sampai 150. Tapi bawahnya berarti 141 dikurangi 0,5 jadi 140,5 dan tepi atasnya 150 ditambah 0,5 jadi 150,5. Yang terakhir ini adalah kelas ke-6. Kelas ke-6 itu intervalnya 151 sampai 160. Nah, kalian sudah bisa menghitung sendiri kan? Ya, tepi bawahnya itu 150,5 dan tepi atasnya 160,5. Sudah jelas semua? Saya harap sudah jelas. Kita lanjutkan yang panjang kelas. Panjang kelas. Apa itu panjang kelas? Nah, panjang kelas itu didapat dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Setiap kelas mempunyai panjang kelas yang sama. Tidak ada kelas yang mempunyai panjang yang berbeda. Semuanya sama. Sekarang titik tengah. Titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas atau rataan kelas. Titik tengah itu didapatkan dari setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Tadi kelas pertama 101 sampai 110. Titik tengahnya adalah 105,5 didapatkan dari mana? 101 ditambah 110 dibagi 2. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Oke, yang kelas kedua. Kelas kedua, batas bawahnya berarti 111, batas atasnya 120, titik tengahnya berarti 111 ditambah 120 dibagi 2. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 115,5. Sekarang kelas yang ketiga, 121 sampai 130. Batas bawahnya 121, batas atasnya 130. 121 ditambah 130 dibagi 2, ketemunya 125,5. Batas selanjutnya kelas keempat. Kelas keempat itu 131 sampai 140. Titik tengahnya 131 ditambah 140 dibagi 2. Ketemunya 135,5. Kelas yang kelima 141 sampai 150. Titik tengahnya adalah 145,5. Yang kelas ke-6 151 sampai 160. Titik tengahnya adalah 155,5. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi kalian sudah disajikan tabel distribusi frekuensi yang sudah jadi seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, prosesnya untuk membuat semacam ini ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Langkahnya yang pertama menentukan jangkauan. Jangkauan itu dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Y sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Banyak kelas atau K. Ini K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Untuk mencari K itu bisa kalian lihat tabel yang ada di belakang akhir LS kalian. Itu ada tabel untuk mencari banyak kelas.
Lanjut, untuk panjang interval atau P itu diperoleh dengan P sama dengan C per T. Lanjut, yang keempat, memilih batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau bilangan lain yang lebih kecil daripada datum terkecil. Dengan datum kecil kurang dari panjang kelas. 2. Menentukan frekuensi masing-masing kelas dengan sistem kali atau hitungan 1/1. Nah, itu langkah-langkahnya. Sekarang perhatikan contoh. Coba kalian perhatikan contoh LKS Matematika halaman 42. Tolong dibuka LKS kalian halaman 42. Di situ ada contohnya. Seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Data hasil penelitian itu dalam kilogram diberikan sebagai berikut. Ini datanya masih tersebar, belum dibuat tabel. Nah, ini langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil. Data yang tadi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau diurutkan, jadinya seperti ini. 16, 21, 22, sampai data yang terbesar itu adalah 74. Yang kedua, menentukan jangkauan. Nah, jangkauan datum terbesar ya. Datum terbesar di sini data yang terbesar adalah 74. Dikurangi datum yang terkecil. Datum terkecilnya adalah 16. Oke. Sekarang 74 dikurangi 16 adalah 58. Sekarang yang ketiga, menentukan banyak kelas. K dengan menggunakan rumus. Oke, silakan lihat tabel. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Di mana K 1 plus 3,3 log N. N-nya itu didapatkan dari banyaknya kelas. Data dari 16 sampai 7. Banyaknya data. Banyaknya data, maaf. Banyak data. Oke. Didapatkan K sama dengan 6,095. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas atau P dari jangkauan dibagi banyak kelas. Di mana jangkauan 58 tadi dibagi banyaknya kelas. Nah, ini dibulatkan jadi 6. Oke, 6 ketemunya 9,67. Nah, untuk menentukan panjang interval kelas ini dibulatkan ke atas karena lebih dari 5. Nah, ini komanya lebih dari 50, maka dibulatkan ke 10. Nah, jadinya 9,67 dibulatkan ke atas menjadi 10. Kalau yang tadi banyak kelas 6,095. Di belakang ini komanya 0,9, jadi kurang dari 50. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah ini, selanjutnya berdasarkan data di atas, maka dapat dibuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Di datanya setelah diurutkan, dicari jangkauannya, dicari banyak kelasnya, dicari panjang kelasnya, jadinya seperti ini. Nah, ini dari data yang tadi, ini adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, tadi berat, oke, 16 sampai 25. Jadi anak yang beratnya 16 sampai 25 ada 5 anak. Anak yang beratnya 26 sampai 35 ada 3 anak. Anak yang beratnya 36 sampai 45 ada 9 anak. Anak yang beratnya 46 sampai 55 ada 10 anak. Anak yang beratnya 56 sampai 65 ada 6 anak. Anak yang beratnya 66 sampai 75 ada 2 anak. Dengan jumlahnya tadi banyak anaknya adalah 35. Nah, di sini panjang kelasnya semua sama panjang kelasnya.
16 sampai 25, panjang kelasnya berarti berapa? Panjang kelasnya dari 16 sampai 25 tadi, panjang kelasnya. Jadi panjang kelasnya udah 10. Oke, sekarang banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyaknya kelas ada 6. Nah, sekarang coba kalian, setelah saya jelaskan tadi, coba untuk menguji kemampuan kalian, coba kalian buka halaman 46 soal nomor 4. Nah, tolong dikerjakan di buku tugas ya. Tuh, kalian harus mengikuti langkah-langkahnya tadi dari awal. Tuh, datanya itu masih tersebar. Kalian mengikuti langkah-langkahnya buat tabel distribusi frekuensi ke Nah, sudah pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang tabel distribusi tunggal, tabel distribusi kelompok, dan tugasnya. Kalau tugasnya dikerjakan di buku tugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.